Selamat datang di channel YouTube Syam Novels. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Saksikan novel terbaru dari channel Syam Novels, tentunya merupakan novel terbaik untuk menghibur Anda. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang melewati hari-hari yang suram, penuh dengan cemoohan dan hinaan, namun tak akan pernah menyerah begitu saja. Dia percaya hujan pasti akan berhenti dan badai akan berlalu. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Aku bukan menantu sampah, bab 1 membuat masalah besar. Halo, istriku, aku mengalami masalah di Antik Street, sebuah vas pecah dan mereka menyuruhku membayar ganti rugi sebesar 16 miliar. Apa? Saat ini, Dewi yang di perusahaan sedang ditegur oleh orang keluarga Liu. Setelah mendengar hal ini, dia menjadi sangat marah. Rocky, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tinggal gratis di rumah keluarga kami belum cukup? Kamu masih membuat masalah yang begitu besar untukku. Apakah kamu tahu meskipun rumah kita dijual, aku juga tidak punya uang sebanyak itu. Begitu selesai mengatakannya, Dewi berkata lagi dengan menggertakkan giginya, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kamu cari saja solusinya sendiri. Setelah selesai mengatakannya, Dewi menutup telepon dengan marah. Rocky pada saat ini merasa sangat tidak berdaya. Dia berkata dalam hati, aku belum selesai mengatakannya, ayahmu yang tidak sengaja menjatuhkan vasnya tadi. Selain itu, ayahmu ini tidak baik. Setelah memecahkan vas, dia meninggalkanku di toko barang antik sebagai jaminan, dan dia melarikan diri. Sekarang orang-orang toko barang antik sudah pergi untuk menangkapnya. Ternyata benar saja, beberapa menit kemudian ayah mertuanya Andrew dibawa kembali oleh beberapa pria bertubuh kekar. Rocky tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya seperti ayam yang kalah dalam pertandingan. Pada saat ini, manajer Happy Hall menatap Andrew dan berkata sambil mengertakkan gigi, setelah memecahkan barang kamu ingin melarikan diri. Aku akan memberimu waktu hingga sore untuk mengumpulkan uang. Jika kamu tidak mampu memberikan ganti rugi, aku akan lapor polisi dan menuntutmu sengaja merusak properti orang lain. Kasus dengan nilai 16 miliar sudah cukup membuatmu duduk di penjara untuk waktu yang lama. Petik 2. Andrew ketakutan hingga gemetaran. Dia menatap Rocky seolah-olah melihat harapan. Rocky, menantuku yang baik. Kamu harus menyelamatkanku. Rocky berkata dengan tidak berdaya, ayah, kamu bukan tidak tahu situasiku, aku tidak punya pekerjaan, aku biasanya mencuci pakaian, memasak, menyapu lantai dan mengajak anjing berjalan-jalan di rumah, aku tidak punya uang saku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Andrew bergegas berkata, kalau begitu, kamu gantikan aku masuk penjara saja. Keluarga Liuku telah menghidupimu selama 3 tahun, dan sudah waktunya kamu membalasnya. Rocky berkata dalam hati, dasar si tua bangka, bagaimana kamu tidak malu mengatakan hal-hal seperti itu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku telah menjadi budak di rumah keluarga Liumu selama 3 tahun, tidak hanya tidak memiliki anak dengan putrimu, bahkan aku tidak pernah mendapatkan sepesen pun upah. Sekarang menyuruhku menggantikanmu masuk penjara. Apakah aku begitu mudah diintimidasi? Ketika ia hendak menolak, manajer toko berkata terlebih dahulu, siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggung jawab. Happy Hall kami memiliki prinsip dalam berbisnis, kamu memecahkan vas itu tidak ada hubungannya dengan adik ini, bahkan jika dia setuju untuk menggantikanmu masuk penjara, aku juga tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Setelah mengatakannya, dia berkata kepada Rocky, anak muda, kamu sudah boleh pergi, tetapi kamu sebaiknya menelepon keluarganya dan meminta mereka untuk mencari solusi. Jika tidak, setelah sore ini, aku akan mengirimnya ke kantor polisi. Rocky sedikit mengangguk. Andrew ketakutan dan berkata dengan sambil menangis, menantu yang baik, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi bagaimana denganku? Rocky berkata, ayah, aku akan menelepon Dewi. Ya, ya. Andrew bergegas berkata, cepat telepon Dewi. Rocky mengeluarkan ponsel dan memanggil Dewi lagi, dia menyalakan speaker. Dewi, Rocky, kamu telah membuat masalah yang begitu besar, bukan karena aku tidak mau membantumu tetapi karena aku benar-benar tidak berdaya. Dewi, Rocky,
Uang keluarga kami ada di tangan ibuku, aku hanya punya 400 juta uang pribadi, jika aku bisa membantumu, aku bisa memberikan semuanya untukmu. Dewi, Rocky, maafkan aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Andrew, yang sedang mendengarkan dari samping, tiba-tiba berteriak dengan suara keras, Dewi, ini aku yang memecahkan vasnya, jika aku tidak memberikan ganti rugi, mereka akan memasukkanku ke penjara, kamu cepat cari solusi untuk ayah. Dewi tidak pernah menyangka bahwa yang membuat masalah bukan Rocky, melainkan ayahnya. Dia terkejut dan berkata, ayah, ada apa? Andrew berkata dengan menangis, semuanya salah ayah, vasnya sangat bagus, aku sangat menyukainya, aku ingin memoretnya dan mengirimkannya ke media sosial untuk dipamerkan saat orang lain tidak memperhatikanku, akhirnya saat aku mengeluarkan ponsel tanganku tidak memegangnya dengan baik, vas itu terjatuh ke bawah dan pecah. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Andrew menangis dengan suara keras, 16 miliar, Dewi. Jika tidak membayar ganti rugi, ayah akan masuk penjara. Dewi merasa sangat cemas dan berkata, kalau begitu aku akan menelepon ibu, di mana kalian? Kami akan ke sana dulu. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya, perasaannya akan jauh lebih dalam daripada Rocky yang hanya menantunya dan suami dari Dewi, jadi Dewi langsung merasa sangat cemas dan segera menelepon ibunya, lalu mereka berdua bergegas datang. Vas senilai 16 miliar jelas merupakan angka yang besar bagi Dewi. Meskipun keluarga Liu adalah keluarga besar yang cukup terkenal dan kaya di kota Gopo, namun kehidupan keluarga Dewi tidaklah mudah. Ayahnya, Andrew, tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki apa-apa dalam keluarganya, dia telah lama dikeluarkan dari perusahaan, sekarang dia hanya bersantai sepanjang hari dan meneliti barang antik. Dan Dewi selalu dikucilkan di perusahaan keluarga Liu karena dia menikah dengan Rocky yang tidak bisa apa-apa. Semua kekayaan keluarga Dewi, hanya ada sebuah rumah, sebuah mobil, dan uang tunai yang totalnya kurang dari 4 miliar, mereka bisa dianggap sangat miskin di keluarga besar Liu. Sekarang Andrew tidak sengaja memecahkan vas giok dinasti Song senilai 16 miliar itu sama saja dengan membuat kondisi keluarganya semakin buruk. Berbicara tentang Rocky, semua orang di keluarga Liu sangat memandang rendah dirinya, tidak ada yang tidak meremehkannya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa identitas asli dari budak keluarga Dewi ini adalah tuan muda dari keluarga Lin, keluarga di kota Sahaja yang sudah berusia ratusan tahun. 4 tahun lalu, Rocky meninggalkan rumah sendirian dan mengembara di luar karena dia tidak mau menerima pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Kemudian, dia bertemu dengan Budi di kota Gopo. Ketika nenek moyang keluarga Liu di zaman feodal, banyak generasi mereka adalah budak dari keluarga Lin. Setelah berdirinya China baru, keluarga Lin memberi mereka banyak uang sebagai uang tunjangan relokasi dan menyuruh mereka kembali ke kampung halaman leluhur mereka. Dengan mengandalkan tunjangan relokasi yang diberikan oleh keluarga Lin, setelah beberapa puluh tahun berkembang, keluarga Liu telah memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kota Gopo. Namun, Budi tetap menghormati keluarga Lin. Dia mengundang Rocky ke rumahnya, dan dia menolak semua argumen, dia menikahkan cucu kesayangannya Dewi dengan Rocky. Sesuai keinginan Rocky, Budi tidak pernah menyebutkan identitas Rocky kepada siapapun. Segera setelah keduanya menikah, Budi meninggal. Sejak saat itu, Rocky selalu direndahkan oleh orang keluarga Liu. Mereka merasa bahwa Rocky adalah orang miskin yang berkeliaran di jalanan, dia bahkan tidak layak menjadi pelayan di keluarga Liu, bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Liu? Bukankah ini sama saja dengan mencoreng kehormatan keluarga Liu? Selain itu, Dewi adalah wanita cantik yang terkenal di kota Gopo, tidak tahu berapa banyak tuan muda dari keluarga kaya yang berebut ingin menikahinya, tetapi akhirnya dia menikah dengan Rocky yang tidak bisa apa-apa, dia telah menyia-nyiakan wajahnya yang cantik. Tetapi orang keluarga Liu tidak tahu bahwa nenek moyang mereka mengandalkan menjadi budak keluarga Lin sehingga mereka bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Aku bukan menantu sampah, bab 2 akuisisi perusahaan. 20 menit kemudian, Dewi dan ibunya Jenny sampai di sana. Begitu masuk ke dalam, Dewi melihat Andrew dan berkata, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?"
Aku baik-baik saja. Andrew berkata dengan ekspresi sedih, masalah Fast mereka ingin aku memberikan ganti rugi sebesar 16 miliar. Ketika ibu mertua Rocky, Jenny mendengar harus memberikan ganti rugi sebesar 16 miliar, matanya menjadi gelap dan dia memarahi Rocky dengan marah. Rocky, dasar kamu tidak berguna. Apakah begini caramu menjaga ayah mertuamu? Menyaksikannya membuat masalah yang begitu besar. Apa gunanya kami menghidupimu? Rocky berkata dengan canggung, Bu, ayah saat itu mengatakan bahwa aku yang tidak berguna ini tidak pantas melihat barang-barang yang begitu bagus, dia memintaku menunggu di luar, dan aku juga tidak berdaya. Jenny berkata dengan marah, dia memintamu untuk menunggu di luar dan kamu hanya menunggu di luar. Apakah kamu seekor anjing? Mengapa kamu begitu patuh? Dewi mengerti, dia tahu bahwa ibunya sedang sengaja mencari masalah, dia bergegas berkata, aduh Bu, apa hubungan masalah ini dengan Rocky? Menurutmu apa gunanya dia? Aku hanya kesal. Jenny berkata dengan marah, aku akan merasa kesal setiap kali melihatnya. Jika bukan karena dia, ayahmu mungkin tidak akan membuat masalah yang begitu besar. Rocky sama sekali tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu kepribadian Jenny, suka mencari kesalahan orang. Andrew sangat cemas dan dia berkata, apa gunanya kamu berteriak di sini? Cepat pergi pinjam uang, apakah kamu benar-benar ingin mencelakaiku? Ketika Jenny mendengar ini, dia langsung merasa berputar-putar, dia duduk di bawah dan menangis, ya Tuhan, mengapa hidupku begitu menderita? Apakah kamu ingin membuat kami bangkrut? Manajer Happy Hall berkata, Nyonya Jenny, kamu punya waktu 24 jam untuk mengumpulkan uang, jika uang tidak terkumpul setelah 24 jam, kami akan mengirimnya ke kantor polisi. Pintu masuk Happy Hall. Jenny menangis dan bertanya pada Dewi, Dewi, dari mana kita bisa mendapatkan 16 miliar? Keluarga kita hanya memiliki tabungan sebanyak 4 miliar ini bahkan tidak sampai setengahnya. Dewi bergegas berkata, aku masih memiliki 400 juta uang pribadi di Alipay. Jenny berkata dengan putus asa itu juga tidak cukup. Jika rumah dan mobil dijual itu juga belum cukup. Dewi mengertakkan gigi dan berkata, aku akan menelepon nenek, ayah akan segera masuk penjara, dia seharusnya tidak akan berdiam diri. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon neneknya. Christy adalah pemimpin keluarga Liu, dan segala sesuatu masalah dalam keluarga berada di bawah kendalinya, meskipun keluarga Liu bukan orang yang sangat kaya, tetapi mereka bisa mengeluarkan uang 16 miliar dengan mudah. Namun, yang tidak disangka olehnya adalah ketika Christy mendengar tentang hal ini, dia langsung memarahinya di telepon, dan bahkan memarahi orang tua serta suaminya Rocky. Setelah memarahi mereka, Christy berkata, kita sekarang sedang bekerja sama dengan perusahaan WHO, jika kamu masih menganggapku sebagai nenekmu, ceraikan suamimu yang tidak berguna itu dan menikah dengan putra CEO perusahaan WHO secepat mungkin, jika kamu setuju, aku akan memberikan uang itu untukmu. Petik 2. Dewi berkata, nenek, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Rocky. Christy mendengus dingin, kalau begitu masalah ini tidak ada hubungannya denganku juga. Dewi bergegas berkata, tetapi ayahku adalah putra Anda tidak bisa tidak membantunya. Christy berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak membutuhkan putra yang tidak berguna dan cucu perempuanmu yang tidak patuh. Setelah selesai mengatakan itu, Christy langsung menutup telepon dengan kasar. Jenny selalu berada di samping dan mendengarnya, melihat Christy menutup telepon dengan kasar, dia memelototi Rocky dengan galak, dan berteriak, kamu adalah pembawa bencana. Keluarga kami telah dicelakai olehmu. Rocky juga tahu bahwa Dewi tidak bisa melewati rintangan ini, lalu dia berkata, Dewi, kalau tidak aku akan mencari solusi untuk lihat apakah aku dapat meminjam uang atau tidak. Kamu. Jenny mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada menghina, orang tidak berguna sepertimu ini, mau meminjam uang kemana? Aku sarankan kamu untuk segera menceraikan putriku, ini baru merupakan hal yang terbaik untuknya. Dewi menghela napas dan berkata, Rocky, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jenny memelototi Rocky dan berkata, Dewi, bagaimana jika kamu menelpon Tuan Muda Zhang untuk meminta bantuan?
Baginya, uang miliaran bukanlah apa-apa. Dewi langsung mengerutkan kening. Tuan muda Zhang yang dikatakan Jenny adalah orang yang sama yang dikatakan oleh neneknya, Romeo Zhang, putra ketua perusahaan WHO, wakil CEO perusahaan WHO. Romeo Zhang angkuh dan pamer karena ayahnya adalah CEO perusahaan WHO. Dia adalah pria yang terkenal suka bersenang-senang di kota Gopo. Ada banyak gadis yang telah dirusak olehnya. Akhir-akhir ini, Romeo Zhang terus mengejar Dewi, tidak hanya mengirim bunga ke perusahaan setiap hari, ia juga membelikan berbagai hadiah mahal untuknya. Namun, Dewi tidak pernah memberinya kesempatan dan semua hadiah dikembalikan padanya. Tetapi Romeo Zhang tampaknya semakin berani, semakin Dewi menolaknya dia malah semakin menyukainya, dia bahkan sengaja menemui Christy dan mengatakan bahwa dia ingin menikahi Dewi. Dewi tahu kepribadiannya buruk, dia selalu menjaga jarak dengannya. Jenny memintanya untuk meminjam uang pada Romeo Zhang, dan dia merasa ragu. Saat ini, ponsel Jenny tiba-tiba berdering, dia mengangkatnya dan melihatnya, lalu dia berkata dengan gembira, ini panggilan telepon dari Romeo Zhang. Setelah selesai mengatakannya, dia menjawab telepon dan berkata dengan suara yang sangat antusias, ternyata Romeo. Bagaimana kamu bisa menelepon Bibi? Bibi sedang membicarakanmu pada Dewi. Romeo Zhang berkata sambil tersenyum, Bibi, tadi Paman Andrew meneleponku dan mengatakan bahwa dia mengalami sedikit masalah, jadi aku segera menelepon Dewi, tetapi dia tampaknya memblokirku, jadi aku terpaksa menelepon Anda. Jenny tertegun, dia segera menegur Dewi dan berkata, Dewi, mengapa kamu memblokir nomor telepon Romeo? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Setelah selesai mengatakannya, dia bergegas berkata kepada Romeo Zhang, Romeo, jangan khawatir, Bibi pasti akan menegur Dewi, jadi kelak dia tidak akan bersikap begitu tidak sopan. Romeo Zhang berkata, lupakan saja Bibi, Dewi selalu memiliki kepribadiannya sendiri, aku menghormati kepribadiannya, selain itu aku dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi Paman. Anda suruh Dewi datang ke kantorku, aku akan memberikan cek padanya dan membayar Happy Hall dulu. Petik 2. Jenny segera berkata, oke. Aku akan menyuruh Dewi pergi ke perusahaan WHO untuk menemuimu. Setelah menutup telepon, Jenny berkata dengan gembira, bagus, Romeo Zhang bersedia meminjamkan uang kepada kita, dia menyuruhmu pergi ke kantornya untuk mengambil cek. Ketika Rocky mendengar ini, dia langsung berkata, Dewi, di kota Gopo tidak ada yang tidak tahu bahwa Romeo Zhang suka merusak gadis di kantornya, kamu tidak boleh masuk ke perangkapnya. Jenny memarahinya, kamu yang tidak berguna ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Jika tidak meminjam uang pada Romeo Zhang, apakah meminjam uang padamu? Setelah itu, dia berkata kepada Dewi dengan kesal, Dewi, ayahmu sudah tua, jika dia ditahan di penjara tidak tahu berapa banyak penderitaan yang akan dia alami, jika ayahmu masuk penjara apakah dia masih bisa keluar hidup-hidup? Dewi meragu sejenak dan berkata, aku akan pergi mencari teman-teman lamaku untuk mencari solusi, kalian tunggu aku di sini. Sebelum Rocky berbicara, Dewi sudah pergi dengan mengendarai mobil. Rocky tahu bahwa Dewi sangat cemas, dia ragu-ragu sejenak kemudian berjalan ke sudut dan menelepon. Tuan muda Rocky, Anda akhirnya meneleponku. Orang yang berbicara adalah Billy, kepala pelayan keluarga Lin, yang telah menunggu Rocky berubah pikiran selama 4 tahun. Rocky berkata, aku mengalami sedikit masalah. Billy berkata, aku tahu semua situasi Anda, tidak hanya ayah mertua Anda yang mengalami masalah, keluarga Liu juga akan mengalami kesulitan, hanya dengan bisa bekerja sama dengan perusahaan WHO mereka baru dapat memiliki kesempatan untuk selamat dari krisis. Rocky tertegun, dan berkata, karena kamu sudah tahu, kalau begitu pinjamkan aku uang 16 miliar. Billy berkata, Tuan muda Rocky, uang 16 miliar hanya bisa menyelesaikan masalah ayah mertuamu, tetapi kehidupan Nyonya muda pasti akan semakin menderita selama tinggal di rumah keluarga Liu. Rocky mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu bantu aku beli perusahaan WHO bagi keluarga Lin seharusnya bukan apa-apa bukan. Billy berkata, perusahaan WHO memang bukan apa-apa, kami dapat membeli perusahaan induknya dalam hitungan menit dan memberikannya kepada Anda. Rocky bergegas berkata, kalau begitu beli.
Sekarang, segera. Aku bukan menantu sampah. Bab 3 Strategi Penundaan. Billy berkata, Tuan Muda Rocky, membeli dan memberikannya kepadamu sangat mudah, tetapi maksud Tuan Besar Anda harus setuju akan pernikahan dengan keluarga Su, dan masalah ini dapat segera diselesaikan seperti yang Anda inginkan. Rocky berkata dengan marah, aku sudah menikah, apakah dia tidak tahu? Tuan Besar tahu. Billy berkata, tetapi Tuan Besar masih berharap Anda dapat menceraikan Nyonya Muda saat ini. Dia mengatakan 10.000 keluarga Liu tidak layak untuk Anda. Jika Anda setuju, semua kekayaan keluarga Lin bisa diatur oleh Anda. Jika Anda tidak setuju, maka aku hanya bisa meminta maaf. Petik 2. Rocky berpikir dalam hati. Jika rintangan ini tidak bisa diselesaikan dan ayah mertuanya akhirnya masuk penjara, maka Dewi pasti akan menerima pukulan yang besar. Dia adalah suaminya dan selama 3 tahun ini tidak pernah membantunya, jadi kali ini dia tidak boleh berdiam diri lagi. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan strategi penundaan dan berkata, oke, kamu beritahu ayahku, aku setuju tetapi tidak sekarang, beri aku waktu 1 tahun, biarkan aku membantu Dewi mengatasi kesulitan dulu. Billy berkata dengan gembira, oke, Tuan Muda. Kami telah menunggu selama 4 tahun, jadi kami tidak akan keberatan menunggu 1 tahun lagi. Setelah selesai mengatakannya, dia langsung berkata, aku akan membeli perusahaan induk perusahaan WHO sekarang, Anda bisa datang ke perusahaan WHO sekarang untuk bersiap melakukan penyerahan, aku akan menunggu Anda di sana. Rocky bertanya dengan terkejut, apakah kamu di kota Gopo? Billy berkata, Tuan Muda, aku selalu berada di sini sejak hari kamu datang ke kota Gopo. Oke, aku akan ke sana sekarang. Rocky tahu cara kerja Billy sederhana, lugas, tegas, dan dapat diandalkan. Jika tidak, dia juga tidak mungkin bisa menjadi kepala pelayan keluarga Lin. Oleh karena itu, dengan adanya bantuannya, akuisisi perusahaan WHO pasti akan segera terselesaikan. Lalu dia segera berkata kepada Jenny, Bu, Anda tunggu di sini sebentar, aku akan mencari solusi. Jenny memarahinya, kamu ingin mencari solusi. Menurutku, kamu lebih baik segera pergi dan jangan kembali lagi. Rocky tidak mempedulikannya, dia segera menghentikan sebuah mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada sopir, pergi ke perusahaan WHO. Perusahaan WHO adalah perusahaan terbesar di kota Gopo, semua orang di kota Gopo tidak ada yang tidak mengetahuinya. Perusahaan induknya adalah perusahaan multinasional 500 terbesar di Hong Kong. Tetapi bahkan perusahaan induknya pun jika berada di depan keluarga Lin, hanya bisa dianggap seperti seekor lalat. Bisnis keluarga Lin mencakup ke seluruh dunia, kekayaan mereka sangat berlimpah. 10 menit kemudian, Rocky berdiri di depan pintu perusahaan WHO. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan pakaian yang sangat biasa bergegas datang, dia berkata dengan mata berlinang air mata, Tuan Muda Rocky, Anda sudah datang. Dia adalah Billy. Sebagai juru bicara keluarga Lin, meskipun Billy berdiri bersama bos dari 500 perusahaan teratas, eksistensinya juga lebih tinggi setingkat, tetapi di depan Rocky, dia bahkan tidak berani meluruskan pinggangnya. Ini adalah etiket dasar dari bawahan kepada atasannya. Rocky bertanya pada Billy, Billy, apakah perusahaan WHO sudah dibeli? Sudah. Billy berkata, 3 menit yang lalu orang yang bertanggung jawab di Hong Kong sudah menandatangani surat perjanjian dengan CEO perusahaan induk mereka. Sekarang Anda pemilik adalah perusahaan WHO. Rocky mengerutkan kening dan berkata, apakah CEO perusahaan WHO bernama Dono dan putranya bernama Romeo Zhang? Benar. Billy berkata, Dono adalah CEO sementara perusahaan WHO, dia bertindak melakukan tugas sebagai CEO sementara tetapi dia tidak memiliki saham. Rocky langsung berkata, aku ingin memecatnya, dan putranya, pecat mereka, suruh mereka keluar dari perusahaan WHO hari ini. Billy berkata, Anda adalah pemilik perusahaan WHO, Anda dapat memecat mereka dan menjadi CEO perusahaan WHO. Rocky mengerutkan kening. Menjadi CEO. Lupakan saja. Dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Bahkan jika dia melakukan semua ini demi Dewi, dia juga tidak ingin Dewi tahu siapa dia sebenarnya.
Selama beberapa tahun ini, ia telah terbiasa menjadi pengangguran, dan tinggal bersamanya, meskipun ia akan diremehkan oleh orang lain, tetapi kehidupan sederhana semacam ini adalah kehidupan yang sebenarnya yang benar-benar dapat menyentuhnya. Lalu dia bertanya pada Billy, siapa wakil CEO perusahaan WHO? Billy bergegas berkata, wakil CEO bernama Lian. Oke. Rocky berkata, pergi temui Lian, aku ingin menyerahkan posisi CEO padanya. Lift terus naik ke atas dan tiba di lantai perkantoran staf eksekutif. Begitu Rocky dan Billy keluar dari lift, seorang wanita berpakaian seragam all yang mempesona dan pendek menyambut mereka. Melihat Rocky mengenakan pakaian Adidas KW, dan Billy yang di sebelahnya mengenakannya pakaian biasa, dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kalian berdua? Ini adalah area kantor staf eksekutif kami, siapa yang menyuruh kalian naik? Rocky menyipitkan matanya dan melihat wanita ini dari atas ke bawah. Wanita ini sedikit cantik tetapi sedikit norak, dia tidak tertarik sedikit pun padanya. Apa yang kamu lihat? Apakah tidak tahu malu? Datang ke perusahaan WHO untuk berbuat cabul. Cepat keluar atau aku akan memanggil penjaga keamanan. Wanita itu menatap Rocky dan Billy dengan tatapan merendahkan. Biasa yang datang ke lantai ini adalah orang-orang yang mengenakan jas rapi dan kaya. Mengapa hari ini ada dua orang miskin yang datang? Rocky mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku datang untuk mencari CEO kalian, Lian. Wanita itu menurunkan bibirnya dan berkata, jangan-jangan kamu ini orang idiot. Lian adalah wakil CEO, dan CEO kami adalah Dono. Kamu bahkan tidak tahu siapa CEO kami, benar-benar ingin diberi pelajaran. Widya saat ini merasa sangat tidak senang. Dia adalah manajer utama perusahaan WHO, dia bertanggung jawab atas semua urusan internal perusahaan, gaji tahunannya 4 miliar lebih, biasanya dia sangat angkuh, ditambah lagi dia bisa memiliki posisinya saat ini, itu semua tergantung pada aturan tersembunyi dari Dono, jadi dia memberikan tubuh maupun pikirannya pada Dono, dia hanyalah anjing Dono. Di perusahaan, Dono selalu tidak menyukai Lian, dia selalu mencari peluang untuk memecatnya, kemudian membantu putranya Romeo Zhang naik ke posisi wakil CEO. Sebagai anjing Dono, Widya otomatis sangat tidak menyukai Lian. Mendengar Rocky memanggil Lian sebagai CEO, dia otomatis merasa sangat tidak senang. Rocky saat ini merasa sedikit kesal, dia berkata dengan dingin, aku bilang Lian adalah CEO, maka dia adalah CEO, apakah kamu keberatan? Widya mendengus dingin dan berkata dengan kesal, dasar idiot, coba berkaca dulu, siapa kamu? Kamu bahkan tidak bisa membeli Adidas asli, Adidasmu adalah barang KW 4. Cepat keluar, jika tidak aku akan menyuruh penjaga keamanan datang dan menyingkirkan kalian. Petik 2. Lancang. Apakah kamu tahu siapa dia? Sebelum Billy selesai mengatakannya, Rocky menghentikannya dan berkata, telepon Lian dan suruh dia keluar untuk menangani wanita bermulut kotor ini. Widya tiba-tiba marah. Sialan, siapa yang kamu katakan bermulut kotor? Apa yang bisa dilakukan Lian padaku? Aku beritahu padamu, Lian bukan apa-apanya bagiku. Karena ada Dono yang melindunginya, Widya otomatis tidak menganggap Lian. Billy pada saat ini sudah menelepon Lian, dan berkata, aku Billy dari perusahaan Gria, sekarang aku ada di dekat pintu lift, segera datang sekarang juga. Ketika Lian mendengar tentang akuisisi perusahaan WHO oleh perusahaan Gria, dia sedang heran mengapa perusahaan tiba-tiba dibeli, lalu dia menerima telepon dari Billy. Kemudian dia berlari keluar dari kantor dengan tergesa-gesa, dia langsung melihat Widya sedang meletakkan satu tangannya di pinggangnya dan menunjuk Rocky dengan tangan lainnya, tidak tahu orang miskin yang berasal dari mana. Kamu tunggu saja, aku akan menyuruh petugas keamanan memberikan pelajaran pada kamu si idiot ini. Petik 2. Lian langsung berteriak Widya. Sebagai manajer umum perusahaan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan tamu? Widya menoleh dan melihatnya, dia tidak mempedulikannya, dan berkata dengan dingin, kedua orang miskin ini datang dan berbicara tidak hormat mengenai Presdir Dono. Sebagai staf eksekutif perusahaan, aku otomatis ingin menghukum mereka atas nama perusahaan, apakah kamu keberatan?
Lian berteriak dengan marah, kamu merusak citra perusahaan, sekarang kamu dipecat. Keluar dari sini. Widya melengkungkan bibirnya, memecatku. Siapa kamu? Setelah selesai mengatakannya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dono. Dia berkata dengan manja, Presdir Dono, Lian ingin memecatku dan menyuruhku segera pergi. Suara kasar seorang pria terdengar dari telepon, brengsek, apakah Lian ini cari mati? Aku akan datang ke sana sekarang. Aku bukan menantu sampah, bab 4 semuanya tergantung pada Tuan Muda Rocky. Segera, seorang pria paruh baya dengan perut buncit dan berusia 40-an datang dengan ekspresi marah. Rocky mengenalnya, dia adalah Dono, ayah Romeo Zhang, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Weho, jadi dia sangat sombong dan angkuh di kota Gopo. Begitu Dono tiba, dia memarahi Lian dengan sangat marah, kamu ini, apakah kamu tidak ingin bekerja di sini lagi? Widya adalah orangku, apakah kamu tidak tahu? Lian berkata dengan dingin, Widya tidak menghormati tamu, kata-katanya tidak sopan dan merusak citra perusahaan, aku memecatnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan kentut. Dono memarahinya, apa yang aku katakan adalah peraturan perusahaan. Aku beritahu padamu, sekarang perusahaan telah dibeli oleh konsorsium lain, percaya atau tidak, jika pemilik baru datang untuk melakukan penyerahan, kamu pasti akan langsung segera dipecat. Petik 2. Rocky menatap Billy, dan Billy segera berkata, aku adalah orang yang diutus oleh pemilik baru dan bertanggung jawab untuk melakukan serah terima, sekarang aku beritahu padamu bahwa Widya telah dipecat, apakah kamu keberatan? Dono terkejut, dia melihat Billy dengan heran dan bertanya, siapa namamu? Billy. Dono langsung seperti disambar petir. Dia baru saja menerima email dari perusahaan induk yang mengatakan bahwa perusahaan baru akan diwakili oleh Tuan Billy untuk melakukan serah terima. Awalnya dia berpikir akan memakan waktu 1 atau 2 hari untuk ini, tetapi tidak disangka dia tiba secepat ini. Dia segera menunjukkan senyuman menyanjung, dan berkata dengan menyanjung, oh, ternyata Tuan Billy. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal sehingga aku dapat menyambutmu secara pribadi? Dono sangat jelas mengetahui bahwa perusahaan telah berpindah tangan, secara teori, semua posisi berkemungkinan berubah, jika pihak lawan ingin memecat dirinya, maka usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Widya yang sialan ini, dia bahkan tidak menghormati pemilik baru, jika dia tidak segera memecatnya, maka itu berkemungkinan akan melibatkan dirinya. Lalu dia segera melihat ke Widya dan berkata dengan marah, Widya, kamu telah dipecat. Segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Widya langsung seperti disambar petir. Dia dengan tidak mudahnya bisa naik ke posisi sekarang dengan gaji tahunan 4 miliar, jika dia dipecat, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Jadi dia bergegas memohon, Presdir, aku sudah salah, melihat aku sudah bekerja dan berkontribusi bertahun-tahun di perusahaan, mohon Anda maafkan aku satu kali ini saja. Setelah selesai mengatakannya, dia berkata kepada Rocky dan Billy dengan menangis, tuan-tuan, ini salahku, aku sudah merendahkan kalian, tolong kasihanilah aku, dan jangan menyimpan perkataanku dalam hati. Petik 2. Dono terus melihat ekspresi Rocky dan Billy, ketika dia melihat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Widya tidak akan pernah bisa dipertahankan, jadi dia berteriak dengan marah, omong kosong apalagi yang kamu bicarakan. Segera pergi dari sini. Wajah Widya tiba-tiba menjadi pucat dan dia langsung berlutut di bawah. Dia memegangi kaki celana Dono dan berteriak sambil menangis, Presdir Dono, aku salah, mohon maafkan aku kali ini saja. Dono mendengus dingin dan berkata, tidak ada gunanya kamu mengatakannya padaku, sekarang Tuan Billy yang memiliki hak bicara. Billy segera menunjuk ke Rocky dan berkata, semuanya tergantung pada perkataan Tuan Muda Rocky. Widya segera merangkak ke Rocky dan menamparkan wajahnya dengan keras, dia berkata sambil menangis, Tuan Muda Rocky, aku benar-benar sudah tahu bahwa aku salah, aku sudah merendahkan kalian, maaf, mohon Anda maafkan aku tidak akan berani lagi. Petik 2. Rocky mengerutkan kening dan berkata, jika perusahaan ini bukan milikku, apakah kamu akan bersikap begitu sopan kepadaku? Takutnya kamu sudah akan mengusirku sejak lama.
Dono bergegas meneriaki Widya, apakah kamu masih tidak mau pergi? Apakah kamu menunggu penjaga keamanan mengusirmu? Setelah selesai mengatakannya, dia bergegas berkata kepada Rocky dan Billy, "Tuan-tuan, silakan datang ke kantorku untuk mengobrol." Rocky berkata dengan dingin, "Tidak perlu, tidak ada yang perlu aku obrolkan denganmu." Setelah itu, dia menatap Lian yang merupakan wakil CEO, dan berkata, "Pergi ke kantormu saja untuk mengobrol." Lian terlihat sangat gembira dan dia bergegas berkata, "Silakan." Melihat tamu terhormat pergi dengan Lian, ekspresi Dono sangat tidak enak dipandang, dia menatap Widya dan merasa sangat marah, dia langsung menamparkan wajahnya dan memarahinya, "Sialan, bodoh. Kamu kali ini sudah benar-benar mencelakaiku. Jika kali ini Lian naik jabatan, aku akan membunuhmu." Petik 2. Setelah Widya ditampar, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan tubuhnya gemetaran karena ketakutan. Ketika tiba di kantor Lian, Rocky bertanya, "Lian, jika aku memberikan posisi CEO kepadamu, apakah kamu bisa menanggung tanggung jawab ini?" Ketika Lian mendengar ini, dia membungkuk dengan gembira dan berkata dengan hormat, "Anda jangan khawatir, kelak aku akan mendengarkan semua perkataan Anda." "Oke." Rocky mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah CEO perusahaan WHO." Wajah Lian langsung memerah karena gembira, dan rasa senang yang luar biasa memenuhi pikirannya. Dia berdiri tegak dan berkata dengan wajah memerah, "Terima kasih Tuan Muda, aku berjanji tidak akan mengecewakan Anda." Rocky berkata dengan santai, "Tugas pertama yang aku berikan padamu adalah menyelesaikan Dono dan putranya." Lian berkata dengan penuh semangat, "Aku selalu mengumpulkan banyak bukti kriminal mereka, Dono dan putranya menggelapkan dana perusahaan, menebalkan kantong pribadi, dan menerima rabat di perusahaan, totalnya mereka setidaknya untung beberapa ratus miliar." Rocky bertanya, "Apakah buktinya cukup?" "Cukup. Semuanya ada di brankasku." Rocky berkata kepada Billy, "Billy, apakah kamu kenal orang-orang dari kepolisian kota Gopo? Telepon dan minta mereka untuk menangkap mereka sekarang." Billy segera mengangguk dan berkata, "Kepala pemerintah provinsi adalah teman lamaku, aku akan meneleponnya sekarang." Setelah beberapa saat, Billy menutup telepon dan berkata kepada Rocky, "Tuan Muda Rocky, orang-orang dari pemerintah provinsi sudah dalam perjalanan." "Oke." Rocky mengangguk puas dan berkata kepada Billy, "Kamu tuliskan cek untukku senilai 16 miliar, aku akan memberikannya kepada istriku." Billy langsung mengiyakannya, dan segera mengeluarkan buku cek. Dia menulis cek senilai 16 miliar dan menyerahkannya kepada Rocky. Saat ini, dia menerima pesan dan buru-buru berkata kepada Rocky, "Tuan Muda Rocky, Nyonya Muda ada di sini, di kantor Romeo Zhang di lantai bawah." "Apa?" Rocky langsung berdiri. Rocky sudah pernah mendengar tentang sejarah kejayaan Romeo Zhang. Bajingan ini paling menyukai bawahan wanita. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia bisa menggunakan obat atau melakukannya dengan cara paksa. Konon lebih dari 10 bawahan wanita yang dibius olehnya di kantornya. Sekarang Dewi pergi ke kantornya, mungkin dia juga akan dijebak olehnya. Lalu Rocky bergegas keluar tanpa ragu. Lian hendak mengejarnya, Billy bergegas menghentikannya, dan berkata, "Biarkan Tuan Muda menyelesaikannya sendiri, kamu harus ingat jangan pernah membocorkan identitasnya." "Aku bukan menantu sampah." Bab 5 Kamu tidak pantas. Kantor Romeo Zhang. Dewi tampak canggung, dia memutar-mutar kedua tangannya, dan duduk di sofa dengan gugup. Romeo Zhang awalnya duduk di sampingnya, tetapi pada saat ini, dia bangkit dari meja teh dan mengeluarkan sebotol anggur merah yang sudah pernah dibuka, kemudian dia berjalan mendekati Dewi dengan sangat alami dan duduk di sebelahnya. Memperhatikan Dewi yang tampak tidak tenang, Romeo Zhang tersenyum dan berkata, "Dewi, kenapa ketika keluargamu ada masalah kamu tidak langsung datang menemuiku?" Melihat dia mendekat, Dewi bergeser ke sisi lain, dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Direktur Romeo, aku tidak bisa minum anggur." Ekspresi wajah Romeo Zhang menjadi muram, dia mencibir dan berkata, "Aku pikir kamu bukan tidak bisa minum anggur, melainkan kamu memandang rendah diriku dan tidak ingin minum denganku bukan?" Setelah itu, Romeo Zhang mengeluarkan buku cek dari sakunya dan berkata,
Ayahmu sedang menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya. Aku bisa menulis cek senilai 16 miliar kapan saja untuk membantu ayahmu menyelesaikan masalah, tetapi jika kamu terus memperlakukanku seperti ini, bagaimana aku bisa membantu? Dewi bergegas berkata, Direktur Romeo, Anda jangan khawatir, aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin, bahkan dengan bunganya. Romeo Zhang berkata sambil tersenyum, uangnya dikembalikan atau tidak itu tidak masalah, tetapi kamu harus minum denganku dulu. Setelah mengatakannya, tubuhnya mendekati Dewi lagi. Dewi ingin bergeser lagi, tetapi dia sudah di tepi sofa dan hanya bisa menyusutkan tubuhnya sebisa mungkin agar tidak disentuh oleh Romeo Zhang. Dewi mencubit jarinya dan menjelaskan, Direktur Romeo, bagaimana aku bisa memandang rendah dirimu? Aku benar-benar tidak bisa minum. Romeo Zhang terus mencondongkan tubuh ke arahnya, dan matanya terus menatapnya, niatnya sangat terlihat jelas, dan Dewi merasa sangat jijik, jika bukan karena keputusasaannya, dia tidak akan pernah datang untuk meminta bantuan Romeo Zhang. Romeo Zhang menuangkan 2 gelas anggur merah, mengambil salah satunya, dan sedikit menggoncangkan gelasnya. Dia berkata dengan dingin, jadi sepertinya kita tidak perlu membicarakannya lagi. Ayahmu masih menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi kamu tidak memiliki ketulusan sama sekali. Kamu juga tidak berpikir, selain aku siapa lagi yang bisa meminjamkan uang untukmu. Dewi melihat anggur yang dipegang Romeo Zhang, dia meragu, dia juga merasa sedih. Tanpa sadar dia teringat Rocky, jika suaminya bisa membantunya, bagaimana dia bisa begitu dikendalikan oleh orang lain. Sayangnya dia menikah dengan seorang pria yang tidak berguna. Romeo Zhang menatap Dewi dengan mata penuh gairah, kaki lurus ramping, pinggang langsing, tubuhnya sempurna, wajahnya cantik. Wanita ini tampak memancarkan pesona di seluruh tubuhnya, perasaannya semakin bergairah. Hari ini adalah kesempatan yang sangat sulit didapatkan, memikirkan bahwa sebentar lagi dia dapat menikmati wanita sempurna ini, Romeo Zhang merasa tubuhnya seolah-olah terbakar. Ayo, Dewi, minum denganku, setelah minum aku akan segera menulis cek untukmu, dan kamu bisa membantu ayahmu menyelesaikan masalah. Romeo Zhang berkata sambil menyipitkan mata dan tersenyum, menurutnya, Dewi sudah berada di genggamannya, dan dia tidak takut dia akan melarikan diri. Dewi menggigit bibir bawahnya dan merasa sangat bingung. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengambil gelas anggur di tangan Romeo Zhang. Direktur Romeo, apakah kamu akan meminjamkan uangnya setelah aku meminum segelas anggur ini? Romeo Zhang langsung tersenyum, dia hendak menyentuh paha Dewi dengan satu tangan, dan berkata, selama kamu bekerja sama, uang bukanlah masalah. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras. Romeo Zhang terkejut, dia menoleh dan melihat ke sana, dia melihat pintu kayu yang dikunci olehnya telah ditendang terbuka oleh seseorang, dan kuncinya sudah benar-benar rusak. Sebelum dia sempat merespons, dia melihat pemuda yang menendang pintu itu langsung berlari hingga ke depannya. Ba! Tamparan keras membuat Romeo Zhang langsung terjatuh ke lantai. Rocky, kenapa kamu bisa ada di sini? Dewi berdiri dengan sedikit panik. Rocky mendengus dan berkata, jika aku tidak datang, kamu akan dimanfaatkan oleh bajingan ini. Dewi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apa yang kamu pikirkan? Aku datang menemui Direktur Romeo untuk meminjam uang, kamu juga bukan tidak tahu situasi ayahku, kecemburuanmu ini sudah keterlaluan bukan? Tangannya hampir menyentuh pahamu, apakah ini cara meminjam uang? Jawab Rocky sambil mendengus dingin. Dewi merasa sedikit malu, dan berkata, aku sangat membutuhkan uang untuk menebus ayahku. Pada saat ini, Romeo Zhang juga sudah bangkit, dia berteriak sambil menutupi wajahnya, siapa kamu, berani-beraninya kamu memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Dewi bergegas menjelaskan, Direktur Romeo ini adalah kesalahpahaman, dia adalah suamiku, Rocky. Romeo Zhang menggosok-gosok wajahnya dan berkata dengan merendahkan, ternyata dia adalah suamimu yang tidak berguna, demi Dewi aku juga tidak akan mempersulitmu, kamu berlutut dan meminta maaf padaku, kemudian merangkak keluar, dan aku akan memaafkanmu. Tidak ada ekspresi di wajah Rocky, dia berkata, memintaku meminta maaf, apakah kamu pantas?
Romeo Zhang dibuat tertawa kesal olehnya, dia berkata dengan sinis, aku tidak pantas. Aku adalah wakil direktur perusahaan WHO, apakah aku tidak pantas menyuruhmu meminta maaf? Jika kamu membuatku marah, kamu percaya atau tidak besok ayah Dewi akan masuk penjara. Rocky mencibir dan berkata, wakil direktur perusahaan WHO. Percayalah padaku, jabatanmu akan segera lenyap. Romeo Zhang tertawa dan berkata, sialan, membual pun tidak membuat draft lebih dulu. CEO perusahaan WHO adalah ayahku, pria miskin sepertimu yang hanya dapat mengandalkan keluarga Liu untuk menghidupimu, entah itu kekayaan, koneksi hubungan, atau kemampuan, bagian mana yang lebih baik dariku. Petik 2. Setelah selesai mengatakannya, Romeo Zhang menunjuk Dewi dan berkata dengan marah, Dewi, percaya atau tidak kelak seluruh keluarga Liu kalian bahkan tidak bisa bekerja sama lagi dengan perusahaan WHO. Sepertinya keluarga Liu kalian hanya akan bangkrut. Dewi terkejut. Perusahaan WHO adalah satu-satunya harapan seluruh keluarga Liu sekarang. Jika perusahaan WHO tidak bekerja sama dengan keluarga Liu akan benar-benar dalam masalah. Jadi, dia berkata kepada Rocky dengan sangat cemas, cepat minta maaf kepada Direktur Romeo, jika tidak seluruh keluarga Liu akan dicelakai olehmu. Romeo Zhang juga berkata dengan tersenyum jahat, jika kamu tidak meminta maaf kepadaku hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Ekspresi Rocky tampak dingin, dia berkata, ingin aku meminta maaf padamu. Kamu tidak pantas. Romeo Zhang menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya, dia mengancamnya dan berkata, beberapa tahun yang lalu, ada orang kampungan menginjak kakiku, aku memasukkannya ke penjara dan dia ditahan di sana selama 3 tahun, hanya dengan pukulanmu tadi saja, percaya atau tidak aku bisa memasukkanmu ke penjara dan membuatmu berada di sana sampai mati. Dewi sudah sangat kesal, air matanya mengalir, dia mengepalkan tangannya, dan berteriak, kamu minta maaf saja kepada Direktur Romeo. Apakah harga dirimu begitu penting? Bisakan kamu memikirkanku dan keluarga Liu? Rocky berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak melakukan kesalahan, mengapa aku harus meminta maaf? Dewi, jangan menangis, kamu jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, dan keluarga Liu juga akan baik-baik saja. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.